Selamat pagi, selamat malam. Pak Bambang Nursena, ketemu lagi dengan saya, Triyono Budi Santoso, yang selalu mencintai, menyayangi, mengasihi Pak Bambang bersama dengan jemaat panjenengan. Kenapa saya selalu ada di tengah-tengah Pak Bambang bersama jemaat? Karena saya lihat di video-video jenengan, begitu banyak manusia yang antusias sekali memperhatikan penjelasan panjenengan tentang Tuhan, tentang agama, tentang kesesatan dan kebenaran, tentang nabi-nabi, dan juga manusia-manusia yang ada di permukaan bumi yang telah tiada, yang sehingga menjadi sejarah yang telah banyak dilupakan oleh manusia. Akan tetapi saya merasa terpanggil dikarenakan kepedulian saya terhadap jerih payah panjenengan yang telah berusaha untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapa sebenarnya Tuhan kita, Tuhan semua manusia. Jadi kalau selama ini panjenengan menjelaskan dengan berdasarkan sejarah-sejarah, maka sama juga saya akan mengajak panjenengan introspeksi diri sejak kita lahir itu. Apa yang kita sebenarnya tahu? Kita tidak pernah tahu apa-apa. Bahkan kita tidak berdaya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kita hanya bisa menangis, kemudian hidup sebagaimana bayi. Kalau kencing nangis, BAB nangis, lapar nangis, kemudian diurusi oleh orang di sekitar kita, entah ibu kita, pembantu kita, atau bibi kita. Tapi sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurusi kita melalui orang-orang yang ada di dekat kita. Kemudian mulailah kita menjadi anak-anak, diperkenalkan dengan sekolah, dengan lingkungan. Nah, karena panjenengan ini bisa jadi lingkungan Katolik, maka jenengan mulai belajar tentang agama Katolik. Seandainya panjenengan hidup di lingkungan orang-orang Islam, otomatis bisa jadi dengan persentase yang sangat besar jenengan akan menjadi orang Islam. Nah, disinilah letak daripada keadaan manusia hari ini. Hidup, dibesarkan dan dimatangkan, didewasakan dengan lingkungan. Akan tetapi disebabkan karena memang banyak manusia yang malas berpikir dari zaman dahulu kala, dan sifat manusia itu sendiri juga dalam keadaan bodoh, lalai, suka mengeluh, tergesa-gesa, kemudian pelupa. Nah, sifat-sifat ini yang menyelimuti kehidupan manusia ini. Oleh karenanya kembali kepada panjenengan, kemudian sekolah, sampailah berusaha untuk keluar negeri, memperoleh titel doktor. Dan kalau saya perhatikan dari video-video jenengan banyak mempelajari tentang sejarah orang-orang masa lalu. Akan tetapi satu hal yang panjenengan belum laksanakan adalah membaca Al-Quran secara menyeluruh, dari depan sampai belakang, tidak loncat-loncat. Kemudian pengalaman-pengalaman pribadi yang berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi, jenengan ini sangat amat kurang, sehingga panjenengan tetap dalam keadaan seperti ini sampai saat ini. Mudah-mudahan setelah menyaksikan video yang saya tayangkan ini, ya ini saya minta maaf dalam keadaan audio saja, karena saya memang tidak tertarik untuk menampakkan wajah saya. Tapi dari channel saya sudah bisa ditelusuri. Demikian Pak Bambang. Jadi marilah kita berusaha untuk introspeksi. Jangan-jangan apa yang dikatakan oleh panjenengan bahwa hati-hati, awas dengan aliran sesat, justru terkena kepada panjenengan sendiri dan para jemaat yang jenengan handle itu.
antusias sekali jemaat panjenengan ini belajar sampai bertanya detail sekali. Akan tetapi memang karena jenengan belajar sesuatu yang masih belum lengkap, sehingga panjenengan tidak memperkenalkan kepada jemaat jenengan Tuhan yang benar. Siapakah Tuhan yang benar? Allah telah menjelaskan di banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, sekitar 8.000 kali Allah menyebut dirinya sebagai Allah. Dikarenakan memang sangat pentingnya untuk memasukkan ke dalam jiwa-jiwa manusia yang lemah ini, yang suka berkeluh kesah dalam keadaan bodoh diciptakan, tidak tahu apa-apa, agar supaya manusia ini selalu hatinya terpaut kepada Allah, mengetahui siapa Allah yang sebenarnya. Yang mengawali seluruh alam jagat raya ini adalah Allah, Tuhan kita. Dan Allah maha hidup, kekal abadi, yang tidak akan pernah mati. Tidak pernah mati dan tidak akan pernah mati. Allah lah yang menciptakan alam jagat raya ini beserta isinya, kemudian memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang membutuhkan makan, minum, dan sebagainya. Ini telah menjadi tanggung jawab Allah, sehingga tidak heran sebenarnya air ini gratis, udara ini gratis, angin yang semilir, yang sejuk, yang indah, yang bisa membuat kita ini senang, tentram, mengatakan segar sekali udara hari ini, itu juga gratis. Cahaya matahari gratis, cahaya bulan gratis, semua dalam keadaan gratis. Kenapa sekarang menjadi mahal, menjadi membeli? Karena memang ada yang mengelola. Ada yang mengelola udara, ada yang mengelola air dan sebagainya. Otomatis jasa mereka mengelola udara inilah kita bayar alat-alat yang digunakan oleh mereka untuk mengelola udara, misalnya AC, kipas angin dan sebagainya. Air sebenarnya bisa kita ngambil di sumur, bisa diminum juga, tidak ada permasalahan. Itulah yang telah menjadi tanggung jawab Allah, termasuk membimbing manusia yang dalam keadaan sudah lemah, berkeluh kesah, bodoh, tergesa-gesa, dipimpin oleh Allah dengan dikirimkannya para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul inilah yang membimbing manusia agar mengetahui siapakah Tuhan yang benar. Tuhan yang menciptakan manusia itu siapa? Yang memberi rezeki itu siapa? Yang melindungi, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang menjadikan seorang dokter, presiden, menteri, DPR dan sebagainya itu siapa? Karena segala kebaikan itu datang dari Allah. Kalau ada keburukan-keburukan itu datangnya dari memang dosa-dosa manusia, kejahatan-kejahatan manusia. Itu Pak Bambang, maka video ini mengajak panjenengan bersama jemaat untuk introspeksi diri, sejauh mana kita ini telah mengenal Tuhan yang benar. Tapi saya dalam hal ini tidak memaksa.